Selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah di hari ini. Apa kabar Ibu Bapak, saudara-saudari? Semoga dalam keadaan semangat untuk menjalankan hari yang Tuhan berikan. Mari kita memulai persekutuan doa pagi kita di hari ini dengan menaikkan lagu pujian kita dari Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Janji-Mu Kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini berserah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kini kami berserah. Kita bersyukur Tuhan menjadi gembala yang selalu menemani dan menolong kita melewati setiap hari-hari dan bahkan menganugerahkan banyak hal baik. Mari Ibu Bapak Saudara-saudari kita siapkan diri kita merenungkan firman Tuhan dengan kita bersama-sama berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas hari ini di mana kami dapat kembali menjalankan hari yang baru yang Tuhan anugerahkan. Tuhan, sebentar lagi kami akan membuka Alkitab, juga membuka telinga kami. Kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Maka Tuhan, biarlah dari dalamnya kami dapat memperoleh pegangan untuk kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah Tuhan, bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara yang kasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari 2 Korintus pasal pertama ayat 3 sampai 7. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai ayat 7 yang berbunyi seperti berikut. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu. Sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan penghiburan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam
penghiburan kami. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan. Ibu bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan, pernahkah ibu bapak, saudara-saudari bertanya mengapa kepada Tuhan? Bertanya mengapa saya, mengapa sekarang, mengapa terjadi? Pertanyaan mengapa seringkali memang disampaikan atau diungkapkan oleh orang beriman sekalipun ketika berada di dalam pergumulan atau kesulitan atau penderitaan kehidupannya. Pertanyaan tersebut mempertanyakan penyebab dari pergumulan kita. Apa yang ada di belakang yang mengakibatkan kita mengalami pergumulan serta mencari alasan di masa lalu. Dan seringkali pertanyaan itu tidak mudah dan tidak langsung terjawab. Perlu hikmat dan proses sampai kemudian kita dapat mengerti apa yang Tuhan maksudkan dan rencanakan buat kita. Namun pertanyaan itu bisa menguras tenaga, menguras mental, menguras kekuatan dan kadang-kadang harapan kita. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudari, ketika kita mengalami pergumulan, pertanyaan yang lebih memotivasi diri kita adalah bukan bertanya mengapa, melainkan untuk bertanya untuk apa. Yaitu mencari tujuan ke depan, melihat rencana selanjutnya yang Tuhan mau nyatakan kepada kita. Menarik pelajaran dari kondisi pergumulan atau kesulitan atau tantangan yang datang kepada kita. Pertanyaan mengapa dan untuk apa memang sama-sama mencari alasan di balik sesuatu, khususnya di balik pergumulan kita. Namun ada perbedaannya karena pertanyaan mengapa menanyakan penyebab di masa lalu. Sedangkan pertanyaan untuk apa menanyakan tujuan atau juga rencana buat maju ke depan. Pertanyaan mengapa akan membuat kita terjebak di dalam kondisi masa lalu yang tak bisa kita ubah. Tapi pertanyaan untuk apa akan membuat kita berpengharapan dan kemudian sanggup maju ke depan. Dan disitulah letak iman berada di tengah-tengah pergumulan kita. Ketika dengan iman kita mencoba untuk maju ke depan, menaruh harapan kepada Tuhan bahwa hidup kita tidak berhenti, tidak berakhir pada pergumulan dan kesulitan. Namun selalu terus juga berjalan dalam pimpinan Tuhan untuk Tuhan nyatakan apa yang baik dalam kehidupan kita ke depan. Karenanya kita akan memperoleh kekuatan untuk bangun setiap hari dan penghiburan dari Tuhan untuk menjalankan hari-hari kita. Di dalam bacaan kita hari ini, ibu bapak saudara-saudari, ada 3 hal yang saya ajak kita renungkan dari pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Hal yang pertama adalah dari ayatnya yang ketiga ketika Rasul Paulus menuliskan bahwa Allah adalah sumber segala penghiburan. Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah sumber penghiburan. Allah yang mengerti penderitaan, kesulitan, dan juga pergumulan manusia. Bahwa di dalam keadaan sebagai manusia, Kristus pernah datang ke dalam dunia dan menjalankan penderitaan. Ibrani 2 ayat 18 mengatakan, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Tuhan tahu pergumulan kita. Hal yang kedua yang saya ajak kita renungkan adalah dari ayat yang keempat. Dikatakan, sehingga kami sanggup menghibur mereka, kata Rasul Paulus. Ada banyak orang yang menderita dalam hidup ini. Penyebabnya berbeda, cara menghadapinya juga berbeda, lamanya juga berbeda.
situasinya juga berbeda. Namun ada banyak orang yang menderita dalam kehidupan yang dijalani. Dalam kehidupan di tengah keluarga, dalam pekerjaan, di tengah pelayanan, dalam studi, bahkan dalam tantangan-tantangan iman hari demi hari. Lalu siapa yang akan menolong orang-orang yang menderita jika semua orang menderita hanya memperhatikan penderitaan masing-masing? Sibuk dengan kesulitan sendiri, lalu menutup mata dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita mau menghayati ibu bapak saudara-saudari apa yang Rasul Paulus nyatakan. Bahwa di tengah-tengah penderitaan justru Paulus sanggup untuk menghibur. Sebagaimana Allah telah terlebih dahulu menghibur. Bahwa ketika dalam kesulitan, maka kita diajak untuk bersedia saling menguatkan dan saling menolong. Berbagi cerita dan saling mendoakan. Maka disitulah kemudian penghiburan Tuhan dapat menjadi nyata. Tak perlu menunggu diri kita lepas dari semua penderitaan dan kesulitan kita untuk menolong orang lain. Tetapi mengupayakan diri kita untuk tetap hadir menjadi kekuatan dan penghiburan bagi orang lain sekalipun kita sendiri mengalami pergumulan. Tak menunggu diri kita sembuh untuk kemudian menolong orang lain berpulih. Namun bersama-sama berbagi beban kehidupan dan maju dalam kehidupan kita. Lalu ayat yang saya ajak kita renungkan adalah ayat yang kelima perenungan kita yang terakhir. Dikatakan oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Penderitaan yang kita alami dalam kehidupan kita kadang membuat kita mungkin berpikir bahwa penderitaan kita adalah besar dan bahkan mungkin jauh lebih besar dibandingkan orang-orang lain. Namun percayalah ibu bapak saudara-saudari, di dalam semua penderitaan dan kesulitan yang kita alami ada penghiburan Allah yang berlimpah-limpah yang diberikan kepada kita. Penghiburan yang berbeda dari apa yang dunia berikan. Karena penghiburan dunia sifatnya sementara ditentukan oleh situasi dan kondisi yang ada. Namun penghiburan dari Tuhan membuat kita kuat menghadapi pergumulan dan maju ke depan karena kita memiliki iman pengharapan. Dan dalam 3 hal itulah ibu bapak saudara-saudari saya ajak kita merenungkan hari ini. Bahwa Allah adalah sumber segala penghiburan. Bahwa kita akan sanggup menghibur mereka yang juga menderita, serta kita percaya oleh Kristus kita menerima penghiburan berlimpah-limpah. Di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, kita tentu percaya bahwa penderitaan bukanlah bagian dari rencana Allah, tetapi bahwa penderitaan dapat terjadi kepada kehidupan kita sebagai manusia. Dan di dalam penderitaan yang kita alami, kita mau percaya bahwa Allah menolong kita mengubah penderitaan menjadi pengalaman yang berharga. Pengalaman yang pada akhirnya menguatkan orang-orang lain yang ada dalam kehidupan kita. Yakobus 5 ayat 13 menjadi penutup renungan kita di hari ini. Firman Tuhan berkata, "Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi." Kita mau menghayati bahwa dalam kehidupan kita di tengah segala kesulitan dan penderitaan dan bahkan badai topan dunia, Tuhan beserta dengan kita. Mari kita menyanyikan lagu kita dari Kidung Jemaat 440 di badai topan dunia.
Kini mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah sumber penghiburan yang membantu kami, menolong kami, menguatkan kami, menjalankan semua pergumulan kami yang pada akhirnya kami sanggup menghibur orang-orang lain. Karena sungguh penghiburan Engkau berlimpah-limpah Engkau berikan kepada kami. Tuhan yang Maha Kasih, di tengah semua kesulitan kehidupan yang kami jalani, pakai kami Tuhan untuk juga menjadi kekuatan dan berkat bagi orang-orang lain yang ada. Dan juga untuk berdoa dan saling mendoakan di dalam pergumulan yang kami hadapi. Kami berdoa ya Tuhan pada saat ini untuk umat-Mu yang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka. Kami berdoa untuk Bapak Kunjung dalam pemulihannya, untuk Ibu Susi Ernawati dalam pemulihan kakinya. Kami berdoa juga untuk kondisi Ibu Damayanti dengan semua kekuatan pemulihan yang ia miliki. Mari Tuhan, Engkau yang terus menjamah mereka. Juga ya Tuhan, biarlah jamahlah saudara-saudari kami yang bergumul dengan kelemahan tubuh mereka, baik karena sakit maupun juga karena virus COVID ataupun karena juga kondisi usia lanjut. Tuhan yang Maha Kasih, kami juga percaya bahwa Engkau terus menguatkan setiap umat-Mu yang berada dalam pergumulan-pergumulan di tengah-tengah pekerjaan atau usaha, serta juga dalam kehidupan rumah tangga. Biarlah kiranya di dalam semua penderitaan dan pergumulan yang ada, kasih-Mu terus menjadi nyata dan kami dapat terus saling mendoakan dan menguatkan satu dengan yang lain. Kami berdoa ya Tuhan untuk Hari Raya Pentakosta dan persembahan syukur tahunan yang sudah kami jalani sebagai umat-Mu. Dan biarlah kiranya kami terus percaya kuasa Roh Kudus ada bersama dengan kami, memberdayakan kami untuk menjalankan kehidupan ini dan ada banyak ungkapan syukur yang kami naikkan kepada Engkau. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk anak-anak kami di dalam studi yang mereka jalani dalam berbagai ulangan, ujian, maupun juga persiapan mereka untuk melangkah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Biarlah mereka terus bertumbuh dan bertambah dalam pengetahuan menjadi bekal bagi masa depan mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk berbagai kegiatan yang ada di dalam kehidupan kami sebagai gereja-Mu di GKI Gading Indah, untuk retret remaja yang akan dijalankan di bulan Juni nanti, serta juga retret sekolah minggu, di dalam juga berbagai persiapan-persiapannya, biarlah semua kiranya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk setiap pergumulan-pergumulan kami pada saat ini sebagai pribadi. Kami menaikkan doa-doa kami pribadi pada saat ini ke hadapan hadirat-Mu. Kami berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami menaikkan doa-doa kami juga untuk bangsa dan negara kami di dalam perbaikan dan juga kerinduan kami untuk kemajuan bangsa ini ke depan. Situasi ekonomi, situasi politik, situasi keamanan, biarlah kiranya dapat semakin baik dari waktu ke waktu. Semakin banyak orang-orang yang terus juga memperjuangkan kehidupan kami sebagai Indonesia, untuk terus juga menjadi negara yang maju ke depan, dan setiap kami juga dapat berkontribusi dengan baik di negeri ini. Tuhan, kami menaikkan doa kami percaya Engkau mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalankan hari ini Ibu Bapak Saudara-saudari, kiranya banyak hal baik yang dapat kita jalani bersama dengan kekuatan Tuhan. Salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.